Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah fisiologi hewan. Baik, di pertemuan ketiga ini, teman-teman akan belajar dengan saya mengenai reseptor dan efektor. Sebelum kita mulai perkuliahan dan belajar bersama, dipersilakan terlebih dahulu untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan tentang reseptor dan efektor yang ada pada hewan. Baik, untuk PowerPoint-nya, oke, sudah terlihat. Baik, sebelum kita belajar gitu ya, apa itu reseptor, apa itu efektor, saya rasa teman-teman sudah paham gitu ya, di pertemuan ke-1 dan kedua sudah kita bahas. Untuk mengawali gitu ya, mengawali di pertemuan ketiga ini begitu, teman-teman ada yang tahu nggak sih nama hewan ini? Gitu, ataupun apa pernah melihat entah langsung, entah di televisi ataupun di video YouTube ataupun di video manapun, teman-teman yang pernah melihat, yang pernah tahu hewan ini silahkan bisa menuliskan gitu ya di buku catatan masing-masing kira-kira ini hewan apa gitu ya. Oke, silahkan dituliskan 5 detik dari sekarang. Oke, waktu habis. Oke, jadi ini gitu ya, ini adalah belut listrik. Gitu, teman-teman yang tadi menjawab belut listrik, selamat, selamat sudah tepat begitu ya. Jadi ini belut listrik atau nama ilmiahnya adalah Electrophorus electricus, di mana untuk pertama kalinya hewan ini ditemukan di Sungai Nil dan dia itu dikenal gitu ya, maupun ditemukan dan banyak dipelajari karena dia dapat melepaskan arus listrik dari dalam tubuhnya sendiri yang nilai arus listriknya tersebut sampai 750 volt gitu ya. Dengan arus listrik yang sebesar itu bisa membunuh hewan lain yang besarnya hampir sama dengan manusia dewasa seperti itu. Lah, bagaimana sih begitu ya? Bagaimana sih si hewan ini begitu ya? Si hewan belut listrik ini bisa menerima rangsang, bisa mengubahnya dalam bentuk listrik dan dapat menyalurkan energi listrik yang dihasilkan tersebut untuk mengenai predatornya. Nanti akan kita bahas di pertemuan ketiga ini. Oke, untuk pertemuan ketiga gitu ya, ini ada beberapa poin materi yang akan teman-teman pelajari bersama nanti. Yang pertama adalah pengelompokan dan fisiologi reseptor. Yang kedua adalah penerimaan langsang oleh reseptor. Yang ketiga adalah efektor dan cara kerjanya. Yang keempat adalah rangka serta peranannya dalam pergerakan. Oke, yang pertama adalah untuk pengelompokan dan fisiologi reseptor. Jadi kita tahu bahwa semua informasi, gitu ya, semua informasi mengenai keadaan lingkungan itu dapat diterima oleh hewan sangat beragam, gitu ya, bisa dari suhu, dari kadar garam, dari cahaya, dari kelembapan, dari tekanan udara dan lain-lain. Lah, berkaitan dengan hal tersebut, itu berarti kan alat penerima rangsang atau kita sebut dengan reseptor itu kan harus beraneka ragam juga karena perubahan dari luar, gitu ya, perubahan lingkungan itu kan juga macam-macam kayak gitulah. Berarti reseptor ini kan harus berfungsi untuk bisa menerima berbagai jenis informasi gitu ya. Karena pada umumnya untuk reseptor gitu ya, reseptor pada hewan itu memang bekerja secara khusus gitu ya. Jadi reseptor tertentu hanya akan menerima jenis rangsangan tertentu. Jadi satu individu hewan itu bisa ditemukan atau memiliki berbagai macam reseptor. Oke, untuk klasifikasinya begitu ya, kalau berdasarkan strukturnya, reseptor itu bisa kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah reseptor saraf dan yang kedua adalah reseptor non saraf. Gitu ya. Berarti kalau reseptor saraf itu yang melibatkan neuron-neuron kita, gitu. Kalau yang reseptor non saraf itu bukan tidak ya, dia di depan gitu ataupun di bagian garda terdepannya itu tidak melibatkan neuron, tapi nanti dia tetap akan terlibat neuron, hanya saja di bagian pertama, penerimaan pertama, itu dia tidak berhubungan ataupun tidak bekerja sama dengan neuron, seperti itu ya. Contohnya kalau pada yang reseptor saraf, itu berarti ujung dendritnya dari satu sel saraf, uh, oke, mohon maaf, ya. Ya, jadi contohnya kalau misal reseptor yang saraf,
reseptor saraf itu contohnya adalah ujung dendrit dari suatu sel saraf, terus juga ada reseptor nyeri, ada nosiseptor gitu ya. Terus yang untuk reseptor non saraf itu ada sel-sel rambut pada pendengaran vertebrata gitu ya. Ini teman-teman saya rasa masih ingat ya, dulu pernah saya jelaskan di anatomi dan fisiologi manusia. Terus ada sel batang, sel kerucut pada organ penglihatan vertebrata. Oke, selanjutnya adalah tentang berdasarkan jenis rangsangan yang diterima gitu ya, atau sumber dari rangsangan tersebut. Reseptor itu kita bagi menjadi 6 macam. Ya, ada 6 macam. Yang pertama adalah kemoreseptor, berarti dia jenis rangsangannya adalah hemis atau kimia. Untuk termoreseptor, berarti jenis rangsangannya adalah suhu. Untuk mekanoreseptor, berarti dia rangsangannya adalah mekanik. Untuk fotoreseptor, berarti dia jenis rangsangannya adalah cahaya. Untuk magnetoreseptor, berarti medan magnet jenis rangsangannya. Dan untuk yang elektroreseptor, berarti dia jenis rangsangannya adalah medan listrik. Oke, ini dia. Ini beberapa contoh ya, beberapa contoh gambar begitu dari macam-macam reseptor. Kalau yang pertama ini adalah mekanoreseptor ya, berarti dia jenis rangsangannya adalah mekanik. Contohnya adalah bisa teman-teman lihat pada Pacinian corpuscle atau corpuscle Pacini yang dia reseptor tekanan ya, yang bisa kita temukan pada kulit kita gitu ya. Di sini ini bentuk reseptornya. Terus yang kedua, ini adalah hair cell reseptor, berarti ini adalah apa namanya sel-sel reseptor rambut gitu ya. Terus yang kedua adalah kemoreseptor, berarti dia langsung berangsangannya adalah kimia. Ini contohnya bisa kita temukan pada sel-sel usus kita gitu ya, yang di mana dia nanti bisa, oh mohon maaf, ini adalah pada lidah ya, pada pengecapan, pada pengecapan di mana sel-sel kuncup pengecapan ini dia dapat mengenali begitu beberapa dari jenis rasa gitu ya, walaupun dia berbagai jenis rasa, tapi setiap reseptor rasa itu dia memiliki karakteristik sendiri-sendiri atau karakteristik masing-masing untuk reseptornya. Oke, selanjutnya adalah kemoreseptor dan fotoreseptor ya. Jadi kemoreseptor ini yang berdasarkan sumbernya bahan kimia gitu ya. Dia biasanya bekerja sama gitu ya, molekul reseptor ini dia akan bekerja sama dengan pompa ataupun channel Na+, ion Na+ ataupun ion K+. Seperti itu. Untuk yang fotoreseptor itu yang cahaya berarti ya sumber rangsangannya dia biasanya dengan siklus cGMP gitu ya, yang dimediasi oleh channel Na. Oke, yang selanjutnya contohnya adalah untuk suhu gitu ya, penerima rangsang suhu atau termoreseptor. Nah, kalau klasifikasi berdasarkan lokasi sumber rangsangan seperti ya, lokasi sumber rangsangan yang dapat kita terima itu dibagi menjadi dua, yaitu interoreseptor gitu ya. Interoreseptor itu berarti reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsang dari dalam tubuh hewan gitu. Jadi sumber rangsangannya itu berada di dalam tubuhnya hewan itu sendiri. Contohnya untuk kemoreseptor untuk memantau pH, untuk memantau kadar gula, mohon maaf ini salah ketik, kadar gula, terus kadar kalsium dalam cairan tubuh hewan. Kalau eksteroreseptor berarti reseptor tersebut dia berfungsi untuk menerima rangsang dari luar tubuh hewan. Contohnya adalah reseptor penerima gelombang suara gitu ya pada indera pendengaran dan reseptor cahaya yang bisa kita temukan pada mata. Oke, jadi dalam sistem saraf gitu ya, reseptor ini umumnya berhubungan dengan saraf sensori gitu ya, sedangkan efektor ini berhubungan dengan saraf motorik gitu ya. Ya, reseptor ini kan dia berfungsi untuk menerima gitu ya, menerima dan dia menerima stimulus, setelah menerima stimulus dia akan mengubah stimulus tersebut menjadi impuls gitu ya, atau kita sebut dengan reseptor itu bertugas sebagai transducer, di mana dia akan mengubah energi, yaitu mengubah energi dari suatu bentuk tertentu menjadi bentuk energi lain gitu ya. Jadi contohnya kayak tadi kemis gitu ya, dari kemoreseptor dari
stimulus kimia akan dia ubah menjadi energi listrik yang nanti energi listrik ini akan dibawa gitu ya, akan dibawa dan akan diproses sehingga dia menimbulkan potensial aksi gitu ya, menimbulkan potensial aksi. Ini pernah kita pelajari di pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Oke, ini bagaimana cara berfungsinya reseptor. Jadi mirip kayak kemarin begitu ya. Jadi bagaimana kinerjanya reseptor untuk menerima dan menyalurkan informasi tersebut atau impuls tersebut ke sel saraf selanjutnya sampai nanti ke otak untuk diproses. Jadi, berdasarkan gambar ya, teman-teman bisa dibaca untuk keterangannya ini, suatu jenis reseptor itu dia akan menerima rangsangan yang sesuai gitu ya. Ketika dia sudah menerima rangsangan yang sesuai, maka membran reseptor akan mengalami serangkaian peristiwa yang menyebabkan timbulnya potensial aksi pada bagian tersebut. Lah, potensial aksi yang terbentuk itu kita namai dengan potensial reseptor gitu ya. Dalam hal ini, potensial aksi ini tidak berjalar ke bagian lain, namun jika rangsangan yang diterima reseptor ini cukup kuat, maka potensial reseptor ini akan timbul dan akan timbul lebih besar. Gitu ya. Jadi makin besar rangsangan yang diterima, makin besar pula potensial reseptor yang dihasilkan, sehingga dia dapat melampaui batas ambang perangsangan pada membran. Lah, apabila hal ini terjadi, begitu ya, potensial aksi ini akan menyebar ke membran sebelahnya hingga sel-sel saraf aferen ini atau bahkan ke membran berikutnya, gitu ya. Dalam keadaan demikian, potensial aksi yang terbentuk pada reseptor ini kita namakan dengan potensial generator. Jadi gini, ketika ini kan contoh di akson ya, di akson. Informasinya tadi sudah sampai ke dendrit, kita salurkan ke akson. Proses, jadi ketika rangsangan yang diterima itu cukup kuat gitu ya, sampai bisa melebihi ambang perangsangan, itu ketika ketika lebih kuat gitu, intinya melebihi ambang perangsangan, dia itu informasinya akan bisa diteruskan ke part selanjutnya ataupun ke segmen selanjutnya, ke segmen selanjutnya, ke segmen selanjutnya. Jadi kayak ini. Jadi potensial aksi di bagian ini, bagian pertama begitu ya, kita bahasanya bagian pertama, ketika dia melampaui batas perangsangan, dia akan meluncat itu apa ya? Akan lompat gitu ya, akan lompat ke membran setelahnya ataupun ke bagian kedua ini gitu ya. Di sini menghasilkan potensial aksi. Nah, nanti akan disalurkan ke bagian kedua, nanti akan disalurkan ke bagian yang ketiga sampai selesai, nanti disalurkan ke neuron selanjutnya. Seperti itu sampai ke otak. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh gitu ya, contoh pada mekanoreseptor. Jadi, kalau pada mekanoreseptor kayak gitu, dia memiliki pintu ion yang akan merubah keadaan gitu ya, menjadi terbuka atau tertutup akibat adanya deformasi mekanik pada ion tersebut. Jadi, deformasi mekanik ini ialah suatu perubahan bentuk protein penyusun ion akibat rangsangan mekanik, contohnya sentuhan ataupun peningkatan tekanan. Jadi, ketika istirahat begitu ya, pada saat istirahat protein ini akan menyusun pintu ion memperlihatkan bentuk fisik tertentu sehingga jalan ion masuk dalam keadaan tertutup. Gitu ya, jalan keadaan ion akan dalam keadaan tertutup. Lah, rangsangan mekanik yang sampai pada reseptor tersebut akan menyebabkan bentuk fisik protein penyusun pintu ion ini itu akan berubah sedemikian rupa sehingga pintu ion tertentu akan terbuka kayak gitu ya. Lah, pada gambar ini kayak gitu ya, proses membuka dan menutupnya pintu ion Na dan K ini terjadi karena perubahan bentuk fisik protein penyusun ion. Jadi gini contohnya. Ini awal ya, sitoplasma dia Na gitu ya, Na yang ada di sitoplasma itu dia binding ataupun terikat pada channel gitu ya, terikat pada sodium potasium pump ataupun pompa Na atau channel Na. Lah, ketika ada tekanan gitu ya, ada stimulus, ada tekanan ataupun ada peningkat sentuhan seperti itu kan akan ada ATP. ATP-nya akan diubah menjadi ADP dan fosfat gitu ya. Jadi pengikatan Na dengan reseptor ini dia akan menstimulasi ATP tadi gitu ya. Pengikatan Na ini akan menstimulasi si ATP sehingga ketika ATP-nya diubah menjadi fosfat dan ADP itu formasi atau bentuk channel ionnya ini akan
terbuka, akan berbeda dengan yang sebelumnya, sehingga Na-nya bisa keluar dari sitoplasma ke extracellular fluid. Seperti itu ya. Nah, dengan adanya ion Na yang keluar, otomatis kan teman-teman akan tahu ketika Na keluar, ini kan reseptor Na kan di sebelah kiri ya. Nah, ketika Na keluar, ion K dari luar dia akan masuk gitu ya, akan masuk ke melalui pompa ion NaK ini. K-nya akan masuk. Nah, setelah K-nya akan masuk, dia akan trigger gitu ya, men-trigger perilisan ataupun pengeluaran fosfat. Nah, ketika fosfat sudah lepas seperti itu, K-nya akan masuk ke dalam sitoplasma seperti itu. Oke. Ketika deformasi mekanik gitu ya, deformasi mekanik ini menghasilkan pembukaan pintu ion Na, ion tersebut akan berdifusi ke dalam sel gitu kan ya. Jadi hal ini akan menyebabkan depolarisasi membran. Jadi dengan adanya pembukaan pintu ion Na ini dia akan menyebabkan depolarisasi membran mekanoreseptor. Jadi mekanisme timbulnya depolarisasi pada reseptor tersebut sama seperti yang kita pelajari pada sel saraf ya, pada pertemuan kedua. Jadi supaya hewan ini dapat memberikan tanggapan yang sesuai kayak gitu dengan rangsangan yang diterima, contohnya di atas kan ada sentuhan gitu ya, contoh sentuhan karena mekanoreseptor. Lah, potensial lokal ataupun potensial reseptor yang ditimbulkan pada reseptor ini harus dijalarkan ke seluruh bagian sistem saraf. Itu ya, dengan demikian potensial yang terbentuk itu nanti potensial yang terbentuk pada reseptor itu berupa potensial generator. Nah, potensial generator ini akan menyebabkan pelepasan transmitter gitu ya ataupun neurotransmitter ke celah sinap antara reseptor dengan sel saraf sensori. Itu selanjutnya neurotransmitter ini menyebabkan perubahan elektrokimia yang mendepolarisasi sel saraf sensori dengan terbentuknya potensial aksi pada sel saraf sensori. Nah, potensial aksi tersebut akan terus menjalar ke efektor dan akhirnya tanggapan hewan terhadap rangsang sentuhan pun timbul. Seperti itu. Jadi intinya gitu ya, intinya ketika tadi ada stimulus gitu ya, stimulus tadi akan diubah gitu ya, diubah dalam bentuk energi listrik menjadi impuls seperti itu sehingga dia akan menginisiasi untuk pembukaan pintu ion Na gitu ya. Jadi kalau nanti pintu ion Na-nya sudah berdifusi dari dalam sel keluar sel, ia akan menyebabkan depolarisasi membran gitu ya, akan menyebabkan depolarisasi membran. Lah, dengan adanya depolarisasi membran ini berarti kan potensial lokal atau potensial reseptor itu kan nanti dia akan ada ataupun akan muncul gitu ya, dan dia harus diteruskan dari tadi gambar ini contohnya dari sini akan diteruskan ke bagian kedua, akan diteruskan ke bagian ketiga, keempat lah sama. Jadi akan diteruskan bagian 1, kedua, ketiga, keempat sampai ke ujung sini ya. Setelah dari ujung sini nanti dalam bentuk neurotransmitter ya, nanti akan dipindahkan ke neuron ataupun sel saraf lainnya. Kayak gitu akan dipindahkan ke neuron atau sel saraf lainnya sampai dia ke otak. Begitu. Nah, setelah sampai ke otak, nanti dari otak akan diinformasikan gitu ya, informasi tadi ataupun tanggapan tadi informasikan ke neuron motorik untuk dikasih tahu ke organ efektor. Bisa contohnya adalah otot, sorida, ataupun pada kelenjar. Oke, ini contohnya ya untuk contoh kasusnya. Jadi stimulusnya itu adalah dengan adanya paku ya, paku payung yang tajam seperti itulah. Pen reseptor gitu itu reseptor penerima sakit pada kulit kita itu akan terstimulasi lah nerve impuls tadi begitu ya, impuls tadi itu akan berjalan ke sepanjang neuron sensori gitu ya, berjalan ke sepanjang neuron sensori, terus impuls tadi akan diterima di spinal cord gitu ya. Lah di sini begitu ya, di spinal cord ini impuls tersebut akan melewati sinap-sinap tadi gitu ya, melewati sinap-sinap tadi untuk diterjemahkan, akan diproses. Oh, stimulusnya adalah paku yang tajam atau lancip seperti itulah. Untuk bagaimana tubuh kita menghindari hal tersebut kayak gitulah, berarti dia akan ditransformasikan informasi tersebut. Berarti saya harus menghindar. Saya harus bergerak lah, cara bergerak untuk menghindari
paku yang tajam tadi adalah ototnya harus digerakkan kan, seperti itulah. Makanya impuls tadi gitu ya, impuls informasi tadi akan dibawa oleh neuron motorik gitu ya, yang warna hijau ini untuk berjalan ke organ efektor. Contohnya adalah otot pada jari-jari kita, gitu ya. Jadi ketika impulsnya tadi sudah sampai, dia akan menyebabkan ototnya berkontraksi untuk menjauh dari si paku tadi, seperti itu. Oke, yang kedua adalah penerimaan rangsang oleh reseptor ya. Di mana ini contoh mudah ataupun contoh simple mekanisme dari penerimaan rangsang. Contohnya adalah ini yang bagian atas adalah skema umum gitu, yang di bagian bawah adalah contoh ya, contoh yang saya berikan. Stimulusnya contohnya adalah cahaya gitu ya. Nah, struktur tambahan gitu, struktur tambahannya berarti yang menerima atau organ besar yang menerima itu apa? Berarti organ mata. Itulah. Reseptornya apa? Reseptornya adalah umumnya adalah sensori, di mana contohnya adalah kalau pada fotoreseptor begitu, dia adalah sel-sel retina ya. Nah, setelah di sel-sel retina nanti akan ditransformasikan kayak gitu atau dibawa oleh saraf-saraf optik ke SSP ataupun sistem saraf pusat. Itu di bagian korteks visual, sehingga nanti akan diolah seperti itu cahaya tersebut di bagian korteks visual di otak kita. Nah, baik. Ini contohnya adalah untuk fotoreseptor ya. Jadi semua hewan itu bisa mendeteksi cahaya gitu ya. Bahkan amoeba pun sebenarnya dia bisa mendeteksi cahaya, hanya saja struktur reseptor tersebut bervariasi. Kalau pada vertebrata gitu ya, ada sel batang, ada sel kerucut. Dia sudah jauh lebih modern atau sudah jauh lebih berkembang strukturnya dibanding untuk hewan amoeba. Seperti itu ya. Kalau pada yang ditemukan itu pada Euglena itu ada berupa eye spot ataupun spot ataupun titik mata gitu ya, bintik mata, di mana dia berada di daerah sitoplasma yang peka terhadap cahaya. Terus selanjutnya pada cacing pipih gitu ya, fotoreseptor ini terdapat pada sepasang mata yang berbentuk mangkuk gitu ya. Jadi apabila diberikan rangsang cahaya, cacing pipih ini akan bergerak menghindari dan berusaha untuk mencari daerah yang gelap untuk memperkecil resiko terlihatnya oleh predator atau pemangsa. Nah, ini contohnya pada cacing pipih ya, teman-teman. Ini ya dari screening pigment gitu ya, screening pigment yang dalam bentuk mangkok gitu ya, ataupun egg cup. Lah, di sini gitu ya, pada cacing pipih, pada planaria ini contohnya ketika dia terkena cahaya begitu ya, terkena cahaya di eye cup ini, dia ada screening pigment yang akan dia mendeteksi cahaya yang dia dapat gitu ya. Lah, di sini akan diterima gitu ya, diterima si impulsnya oleh visual pigment. Nah, visual pigment ini kan berada pada sel-sel fotoreseptor. Lah, sel-sel fotoreseptor ini nanti yang akan diteruskan ke otak dari si cacing tersebut. Oh, ini ada cahaya, jadi saya harus menghindari. Nah, cara menghindarinya adalah dari otak ini akan memerintahkan si otot-otot dari cacing ini untuk bergerak menghindar ke cahaya. Jadi otot-ototnya akan berkontraksi untuk bergerak menghindar dari cahaya, seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah contoh fotoreseptor pada arthropoda gitu ya, dari insekta, krustase, dan arachnida. Arachnida itu laba-laba gitu ya, jenis laba-laba. Jadi pada beberapa arthropoda ini seperti ini untuk struktur reseptor dari cahaya gitu ya, struktur cahaya. Dan ini teman-teman yang seperti teman-teman lihat bahwa untuk anggota arthropoda itu dia ada omatidia gitu ya, ataupun mata majemuk. Jadi mata majemuk ini merupakan beberapa unit optik gitu ya, beberapa unit optik dari fotoreseptor. Ini untuk strukturnya gitu ya, dia sudah memiliki kornea dan kristalin kon. Dia di sini kita sebut dengan lensa gitu ya. Jadi kristalin kon ini mungkin kalau pada vertebrata, hewan vertebrata itu merupakan sel-sel kerucut gitu ya, tapi dia masih dalam bentuk primitif seperti itulah. Selain kornea dan kristalin kon, itu juga ada terusan gitu ya, terusannya adalah rabdom, di mana rabdom ini yang akan meneruskan si cahaya yang nanti didapat oleh si kornea dan kristalin kon ini.
Seperti itulah. Nanti setelah disalurkan oleh rhabdon, nanti akan diterima oleh si akson-akson ini untuk disalurkan ke otak. Seperti itu. Oke, ini contohnya ya, teman-teman. Saya rasa teman-teman juga dulu sudah pernah belajar di SMA. Ini adalah mata majemuk, begitu ya. Jadi jumlah omatidia per mata itu sebenarnya dia bervariasi dari spesies satu ke spesies yang lain, kayak gitu ya. Kalau dari hasil penelitian itu paling sedikit ditemukan pada semut, gitu ya. Ditemukan pada semut. Terus kalau alat buah itu bisa sampai 800 omatidia. Seperti itu untuk yang apa namanya? Oh iya, mohon maaf. Ya, oke benar. 800 pada alat buah, terus yang 1000 gitu ya. Jadi 10.000 omatidia itu bisa ketemukan pada horsefly. Terus mata majemuk ini gitu ya memberikan informasi tentang pola di lingkungan gitu ya. Dia jauh lebih baik dalam mendeteksi gerakan. Bisa teman-teman bayangkan ya, kalau kita kan manusia punya dua mata gitu ya, dia fokusnya ya satu begitu ya. Berbeda dengan teman-teman, bukan teman-teman, berbeda pada beberapa spesies dari arthropoda ini ya, yang dia memiliki banyak banyak mata gitu ya, karena dia mata majemuk ya, dia bisa bisa sangat 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 lebih peka terhadap perubahan ataupun pola-pola yang ada lingkungannya sehingga dia bisa mendeteksi kegerakan. Lah mungkin kalau di kita gitu di vertebrata itu melihat ya udah di depan kita. Jadi nggak bisa melihat dalam waktu yang sama di depan dan samping kita seperti itu ya. Karena apa namanya? Selain juga struktur matanya yang berbeda ataupun struktur fotoreseptornya berbeda, itu juga karena apa namanya? Panjang gelombang cahaya gitu ya. Panjang gelombang cahaya yang diterima oleh hewan vertebrata contohnya itu berbeda dengan yang pada hewan-hewan invertebrata. Oke, ini untuk penerimaan langsung cahaya oleh fotoreseptor. Jadi perbandingan ya, gitu ya, perbandingan pada yang vertebrata, begitu. Tapi ini ada oktopus yang inverte ya. Nanti bisa kita bandingkan. Ternyata sedikit mirip gitu ya, bukan sedikit mirip, ya, lumayan mirip gitu untuk oktopus dan untuk yang manusia. Ini untuk yang sebelah kiri, bagian paling kiri itu adalah struktur mata pada pigeon, pada aves gitu ya, pada aves. Nah, ini teman-teman bisa lihat begitu ya. Yang pertama adalah bentuknya ya. Bentuknya kalau yang pigeon untuk yang aves ini bentuknya tidak bulat utuh begitu, tidak beda dengan manusia ataupun pada oktopus begitu ya. Tetapi untuk beberapa bagian kornea, iris, pupil itu juga sama ya, sudah sama ataupun sudah mirip dengan yang pada manusia seperti itu. Terus juga kalau pada aves itu ada pekten ya, ada struktur pekten kalau di sini. Kalau di kita itu ada blind spot gitu ya, atau spot buta atau titik buta. Nah, kalau pada oktopus seperti itu bisa teman-teman lihat bahwa untuk ciliary muscle gitu ya, apa otot mata di sini, kalau pada oktopus itu dia jauh lebih ramping dan panjang, tapi kalau pada manusia ototnya itu dia lebih besar gitu ya, ataupun lebih gemuk begitu, lebih gemuk dan lebih pendek. Seperti itu. Untuk lensa irisnya sama, terus juga sel-sel fotoreseptornya itu sama, hanya saja kalau pada manusia itu kita sebelum gitu ya, sebelum fotoreseptor sel itu ada sel-sel bipolar. Di mana sel-sel bipolar ini dia dihubungkan dengan saraf optik gitu ya, yang hitam-hitam garis-garis ini adalah fiber saraf serabut saraf. Seperti itu. Kalau pada oktopus gitu ya, sel reseptornya ini serabut sarafnya itu dia di belakang. Itu posisinya berada di belakang. Kalau yang punya kita itu fiber-fiber atau serabut sarafnya berada di depan dan dia berikatan ataupun terkoneksi dengan sel-sel bipolar yang oranye ini. Kalau pada oktopus dia tidak memiliki sel-sel bipolar. Oke, ini bagaimana sih sel-sel fotoreseptor itu menerima cahaya? Ini adalah pada vertebrata ya, pada vertebrata. Ini saya ambil pada bukunya Campbell. Jadi ketika ada cahaya, begitu ada cahaya, itu kita memiliki rhodopsin gitu ya, rhodopsin.
Nah, rhodopsin itu merupakan lipatan-lipatan gitu ya, sel fotoreseptor Veterbata yang memiliki lipatan dan mengandung pigmen. Itu kita sebut dengan rhodopsin. Lah, rhodopsin ini dia awalnya adalah inaktif gitu ya, ataupun tidak aktif. Tapi ketika ada cahaya, itu dia akan mengisomerisasi gitu ya, mengisomerisasi sehingga yang rhodopsinnya inaktif atau tidak aktif menjadi aktif gitu ya. Lah, untuk rhodopsin yang aktif ini dia akan bisa mengaktifasi protein G gitu ya. Protein G yang kita sebut dengan transdusin. Lah, transdusin ini dia akan mengaktifasi enzim fosfodiesterase gitu ya. Nah, setelah dia akan mengaktifasi gitu ya, jadi binding antara transdusin dengan fosfodiesterase, itu nanti fosfodiesterasenya akan aktif, dia akan melepaskan CGMP ya, siklik guanosin monofosfat menjadi GMP di saluran Na. Jadi saluran Na ini dia akan apa namanya? Tadi kan GMP-nya akan dihidrolisis ya menjadi GMP. Lah, saluran Na-nya ini yang tadinya apa namanya terbuka, dia akan menutup gitu ya sehingga Na-nya tidak bisa masuk dari ekstraseluler ke dalam intraseluler ataupun ke dalam sitosol. Lah, ketika Na-nya ini menutup kayak gitu ya, Na-nya menutup itu ketika CGMP ini dia terlepas itu sehingga permeabilitas membran terhadap Na ini akan menurun dan sel batang nanti akan terhiperpolarisasi seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ini ada beberapa struktur begitu ya, perbandingan struktur dari macam-macam hewan ya, dari macam-macam hewan yang di sini adalah ya dari invertebrata ya. Yang pertama yang bagian sebelah kiri adalah pigment spot gitu ya. Pigment spot bisa kita temukan dari pada Euglena ataupun amoeba. Terus juga ada pigment cup gitu ya. Pigment cup ini bisa kita temukan pada hewan cacing pipih ya, pada cacing pipih. Terus yang ketiga, yang paling tengah itu bisa kita temukan pada Nautilus gitu ya. Dia sudah apa namanya bentuknya hampir mirip gitu ya ke bentuk dari organ matanya vertebrata. Hanya saja strukturnya masih sangat amat sederhana gitu ya. Ada epitelium, ada fotoreseptor, ada saraf optik dan ada cavity ataupun rongga yang berisi oleh air. Kalau di kita ya aqueous humor seperti itu. Terus yang keempat itu bisa kita temukan pada murex gitu ya. Dia murex itu sejenis snail laut gitu yang apa panjang-panjang, corongat-corongat. Nanti ada gambarnya di bawah saya berikan. Nah, di sini dia jauh lebih apa namanya lebih setingkat lebih maju gitu ya dibanding pada Nautilus gitu ya. Dia sudah tertutup epitelium gitu ya, epitelium sudah tertutup dan dia sudah memiliki lensa gitu ya, sudah memiliki lensa. Terus selanjutnya untuk yang sudah kompleks gitu, untuk kelompok mata yang sudah kompleks bisa kita temukan pada oktopus di mana sudah memiliki iris, sudah memiliki kornea dan lensa refraktif. Ya, ini adalah hewannya tadi ya. Jadi untuk yang tahapan ataupun bentuk tipe ketiga, bentuk tipe mata yang ketiga itu bisa kita temukan pada Nautilus. Nah, seperti ini hewannya, Nautilus. Terus yang murex itu yang seperti ini hewannya. Terus yang octopus ini sudah kenal ya teman-teman untuk octopus. Oke, jadi pada invertebrata begitu ya, ada beberapa keuntungan dari dimilikinya bintik mata, yaitu dia merupakan area yang baik karena fokusnya tidak terbatas hanya pada satu area seperti mamalia. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, kalau manusia itu kan fokus hanya bisa pada satu arah saja di waktu yang sama ya. Tapi untuk yang hewan-hewan invertebrata ini dia bisa fokus ke beberapa lingkungan sekitar gitu ya, ataupun ke beberapa pola seperti itu karena dia matanya atau bintik matanya gitu pun strukturnya itu dia bisa omatidia, bisa bintik mata yang bisa melihat lebih dari satu fokus seperti itu. Dan untuk yang pada mamalia itu dia memiliki periode refraktori 7 kali lebih panjang dibanding hewan-hewan dengan mata majemuk. Oke, selanjutnya adalah contoh dari penerimaan rangsang kimia oleh kemoreseptor, di mana apa namanya terjadi interaksi antara kimia dengan kemoreseptor atau reseptor kimia. Setelah dia ada
reaksi itu dia nanti akan membentuk kompleks bahan kimia kemoreseptor yang kompleks ini akan mengawali proses pembentukan potensial generator pada reseptor gitu ya, sehingga akan menghasilkan potensial aksi pada sel saraf sensori dan sel saraf berikutnya sehingga timbullah suatu tanggapan. Itulah proses pembentukan potensial generator pada kemoreseptor ini sama seperti pada reseptor-reseptor lain, hanya saja kalau tadi gitu ya, contohnya tadi cahaya gitu ya rangsangannya ataupun tekanan seperti kalau pada kemoreseptor ini prosesnya sama, hanya saja dia asalnya dari bahan-bahan kimia atau zat kimia. Oke, selanjutnya adalah ini penerimaan rangsang ya, penerimaan rangsangnya pada invertebrata dan vertebrata kita akan pelajari. Jadi kalau pada insekta itu kemoreseptornya terdapat pada bagian mulut, pada antena dan pada bagian kaki. Mohon maaf ya banyak tipe-tipe. Terus umumnya untuk kemoreseptor ini bisa berupa rambut gitu ya, bisa berupa rambut ataupun duri sensori. Mohon maaf, ini adalah duri sensori yang kaku dan ukuran panjang ini bisa sampai mencapai beberapa milimeter ya, maaf milimeter, dan ujungnya terbuka ke lingkungan luar. Jadi kalau misal teman-teman sering mengamati begitu ya hewan-hewan inverte, terus kalian iseng lihat pakai loop, itu bagian-bagian mulut, antena ataupun kaki itu banyak kayak rambut-rambut halus seperti itu ya. Dan itu merupakan suatu kemoreseptor dari si hewan tersebut seperti itulah. Untuk rambut-rambut sensori pada insekta itu memiliki susunan yang khas gitu ya. Umumnya ditemukan ada 5 buah neuron pada bagian dasar yang berfungsi sebagai kemoreseptor. Satu adalah reseptor untuk gula, gitu ya, reseptor untuk gula. Terus satu untuk air, yang dua untuk garam, terus yang satu lagi untuk senyawa-senyawa lainnya. Selain itu juga bisa ditemukan mekanoreseptor dalam kemoreseptor itu ternyata ada berdampingan dengan mekanoreseptor sehingga kita sebut dengan reseptor taktil. Kalau pada antena insekta seperti itu juga bisa kita temukan dengan adanya sel pembau. Begitu ya. Nah, kemoreseptor ini bersifat umum dan terdapat pada semua hewan, kayak gitu ya. Yang dimiliki oleh semua hewan dan umum itu adalah reseptor pengecap karena kenapa gitu ya, kenapa reseptor pengecap dan yang mesti ada adalah reseptor rasa pahit, karena kemampuan dari pengecapan pahit ini bisa sebagai fungsi protektif gitu ya, fungsi protektif karena rasa pahit ini dianggap sebagai pengingat untuk hewan tersebut akan adanya senyawa toksik potensial gitu ya, yang toksik yang nanti akan mengganggu dari si hewan tersebut. Terus untuk selanjutnya kemoreseptor ini juga penting untuk memantau kadar O2, kadar CO2 dalam cairan tubuh serta untuk merangsang feromon gitu. Lah, contoh kasus untuk kemoreseptor adalah untuk feromon ya. Jadi feromon ini merupakan suatu zat kimia yang sifatnya dia mudah menguap yang dilepaskan oleh hewan tertentu di udara dan dapat digunakan sebagai sinyal bagi hewan lain. Lah, contohnya ada contoh dari feromon gitu ya. Contoh nama dari feromon itu adalah bombikol gitu ya, yang dihasilkan oleh hewan Bombyx mori betina. Lah di sini gitu ya, di sini bombikol ini berguna gitu ya ataupun berfungsi untuk menarik perhatian hewan jantan agar dia bisa mendekati hewan betina dan berpeluang untuk kawin atau bereproduksi. Lah bombik mori jantan ini dia memiliki reseptor gitu ya, memiliki reseptor yang peka terhadap bombikol tadi pada antenanya. Jadi si reseptor hewan jantannya gitu itu berada pada antena lah. Nanti si antena itu gitu ya, reseptor di antena itu ya nanti yang peka untuk mengenali bombikol ini. Gitu. Lah, diperkirakan begitu menurut hasil penelitian diperkirakan bahwa keberadaan bombikol yang 10⁻15 di molekul udara itu sudah cukup untuk menarik hewan jantan agar mencari si betina yang mengeluarkan feromon tadi. Nah, ini adalah apa namanya contoh gitu ya, contoh apa namanya contoh dari bagaimana proses dikeluarkannya si feromon. Jadi apa namanya odor gitu ya, odor itu apa ya, sumber bau gitu, sumber bau dalam bentuk kimia tanda kutip yang nanti akan diterima gitu ya, dia akan diterima oleh si
reseptor yang ada pada antena, begitu ya. Lah, si odor tadi gitu ya, ataupun si stimulus dalam bentuk bau gitu ya, odor itu, stimulus dalam bentuk bau itu dia nanti akan berinteraksi dengan reseptor yang ada pada antena, sehingga feromon tadi begitu ya, si feromon ini nanti akan mengaktifasi si reseptor. Nah, setelah reseptornya diaktifasi, dibawa oleh sensori, dibawa ke otak, oh ini ada feromon begitu ya, ada feromon berarti di sini ada betina yang siap untuk kawin seperti itulah. Nanti si hewan jantan dia akan menerima informasi tersebut dan akan memberikan tanggapan, oh berarti saya harus mengikuti odor ini gitu ya, ataupun mengikuti feromen ini untuk menemui si hewan betina tadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah contoh dari tadi kan yang inverta ya, itu ada insekta yang menghasilkan feromon. Yang kedua adalah kemoreseptor pada vertebrata. Ini contohnya saya contohkan di ular gitu ya, ular ataupun pada hewan melata lain, pada kadal gitu ya. Jadi pada hewan ular, kadal begitu dia memiliki organ Jacobson. Kalau di apa namanya? Nah, kalau di nama ilmiahnya begitu dia adalah femur femeronasal organ gitu ya. Ini adalah organ Jacobson di mana organ ini merupakan suatu reseptor gitu ya, reseptor ataupun organ pembau. Jadi organ pembau tersebut si Jacobson ini dia menerima ada beberapa reseptor yang dia berfungsi untuk menerima bau atau menerima odor-odor tadi. Kayak gitu ya. Nah, di sini si odor partikel-partikel bau tersebut nanti akan diterima oleh organ Jacobson tadi, dia sehingga ketika bau tersebut merupakan suatu mangsa begitu ya, mangsa bagi si hewan tersebut, dia akan menjulurkan si tong atau lidahnya hewan ini kayak gitu ya. Dia akan extension ataupun akan memanjang. Jadi ketika retraction, jadi si lidahnya itu akan ditarik ketika odor partikel tersebut tercampur begitu dengan cairan yang ada pada mulut gitu ya. Jadi ketika odor tadi, bau tadi sudah tercampur dengan fluid atau cairan yang pada mulut, itu dia nanti akan terdelivery gitu ya, ataupun akan dikirim ke feromonasal organ atau ke organ Jacobson tadi, sehingga lidahnya itu akan menarik seperti itu ya. Jadi si organ Jacobson ini setelah dia menerima rangsang akan diolah begitu ya. Ketika menerima rangsang dia akan menjalar ataupun akan memanjang. Setelah itu dia nanti akan termix gitu ataupun terdilute oleh si cairan pada mulutnya dan akan diterima oleh organ Jacobson tersebut kayak gitu untuk diteruskan ke otak. Dia nanti akan tertarik si lidah dari si ular ataupun kadalnya tersebut. Oke, selanjutnya adalah untuk mekanoreseptor gitu ya, ataupun tekanan. Ini mekanismenya sama gitu ya, sama seperti yang tadi di depan sudah saya jelaskan. Nah, contohnya untuk mekanoreseptor ini bisa kita temui pada kasus ekolokasi gitu ya. Jadi ekolokasi atau proses mendengar yang berasal dari pantulan gelombang suara dari sumber suara yang pertama. Jadi gelombang suara pertama itu berasalkan dari hewan gitu ya, yang melakukan ekolokasi lah. Kemudian suara pertama tersebut akan dipantulkan oleh benda-benda lain di sekitarnya sehingga gaungnya itu bisa terdengar ke hewan lain yang jaraknya jauh seperti itu. Nah, cara ini gitu ya digunakan untuk mendeteksi adanya mangsa ataupun objek di sekitar hewan tersebut gitu ya, dan dapat menunjukkan jarak antar dirinya hewan yang mengeluarkan ekolokasi tersebut dengan benda-benda lain. Nah, untuk contoh-contoh hewannya itu burung yang ada pada gua gitu ya, dia bisa ekolokasi juga, terus ikan paus, ikan lumba-lumba itu juga bisa ekolokasi. Nah, ini dia pada dolphin ya, pada lumba-lumba seperti itu. Jadi, bagaimana sih si dolphin ini bisa mengetahui, oh depan saya itu ada mangsa ataupun depan saya itu ada makanan seperti itu, dia dengan mengeluarkan ekolokasi.
Nah, terus selanjutnya adalah untuk termoreseptor gitu ya, ataupun penerimaan langsang suhu kayak gitulah. Untuk suhu berarti berarti kan itu ada cold receptor kalau pada mamalia ya, di gambar tengah ini ada cold receptor dan ada warm receptor. Jadi ada reseptor yang menerima dingin gitu ya, dan reseptor yang menerima hangat atau panas seperti itu. Kalau pada insekta gitu ya, pada insekta pada gambar yang kanan itu dia terdapat pada antena gitu ya, arista ini. Ada arista lah di bagian antena ini ya. Di sini itu ada head sensation. Jadi dia ada yang cold cell cold cell thermoreceptor dan hot cell neuron ya. Jadi ada cold cell dan ada hot cell yang di mana neuron ini ataupun neuron termoreseptor ini yang bisa menerima yang dingin dan yang panas. Kalau pada mamalia, termoreseptor tersebut bisa kita temukan pada kulit dan hipotalamus ya, yang di mana dia berfungsi untuk memantau suhu tubuh kita di bagian perifer ataupun di bagian pusat. Kalau perifer ya berarti bisa kita temukan di kulit begitu, kalau bagian pusat ya bisa kita temukan termoreseptornya di hipotalamus. Seperti itu ya. Kenapa kita perlu gitu ya, perlu ada dua pengatur begitu ya, yang di pusat dengan yang di perifer, karena tubuh mamalia gitu ya umumnya itu harus stabil gitu ya, stabil dalam arti kita harus berada di suhu tertentu gitu. Contohnya adalah 37 derajat Celcius. Nah, selanjutnya adalah untuk elektroreseptor gitu ya, ataupun penerima rangsang listrik. Untuk beberapa jenis hewan akuatik begitu ya, akuatik bisa ikan hiu, bisa ikan pari, ataupun ikan-ikan lain yang berkumis, itu dia memiliki kemampuan untuk mendeteksi medan elektrik kecil gitu ya, yang dihasilkan oleh hewan-hewan lain. Lah, medan listrik ini dihasilkan oleh aktivitas otot dan berfungsi untuk mendeteksi adanya musuh maupun makanan gitu ya. Jadi elektroreseptor pada ikan ini terdapat pada gurat sisi dan ampula Lorenzini gitu ya. Nah, medan listrik ini itu dihasilkan oleh organ listrik gitu ya. Apa namanya, ikan tersebut itu dapat menghasilkan medan listrik secara terus-menerus ke lingkungan apabila berdekatan dengan ikan lain yang juga dia menghasilkan medan listrik. Nah, keduanya ini bisa saling merasakan adanya gangguan pada medan listrik yang dihasilkan oleh masing-masing. Lah, gangguan medan elektrik ini akan dikenali oleh elektroreseptor. Lah, dengan cara seperti itu, ikan dapat menyadari kehadiran ikan lain begitu di sekitarnya ataupun di dekatnya. Nah, ini adalah terlihat tidak ya? Nah, ini adalah pada belut ya, pada ikan belut listrik. Jadi ini ada ketika hewan tersebut kita iris gitu ya, iris bagian tengah. Nah, ini ada beberapa bagian organ begitu ya, ada muscle swimming ataupun otot-otot renang. Di sini ada spinal cord. Jadi ketika kita iris yang bagian tengah sini, terus di sini ada main organ, di sini ada hunter organ ya, yang hunter itu yang di bagian bawah. Terus ketika main organ itu kita perbesar begitu ya, ternyata dia itu terdiri atas plak-plak gitu ya. Nanti di bawah akan saya jelaskan lagi, ada plak-plak begitu yang dimana plak-plak ini merupakan jaringan insulating gitu ya, jaringan insulasi. Seperti itu. Nah, jaringan insulasi ini atau plak-plak ini yang nanti akan bisa mendeteksi listrik dan dia juga bisa menghasilkan listrik seperti itu. Oke, selanjutnya adalah untuk reseptor penerima medan magnet gitu ya, atau magnetoreseptor. Di sini begitu ya, ada beberapa jenis hewan yang memiliki kemampuan untuk berorientasi terhadap medan magnet bumi. Lah, kemampuan ini bermanfaat untuk navigasi, untuk mengenali begitu sumbu utara dan selatan, sumbu utara selatan. Oke, contohnya adalah pada lebah madu gitu ya. Contohnya pada lebah madu itu dia fungsinya untuk berkomunikasi ketika dia terbang dari sarang dan menemukan sumber makanan baru. Lah, lebah ini akan menyampaikan informasi tentang arah sumber makanan tersebut kepada lebah lainnya gitu ya, dengan cara menunjukkan tarian tertentu. Lah, dalam tarian tersebut lebah ini akan membentuk sudut tertentu antar sumber makanan dengan matahari untuk menunjukkan apakah makanan itu terletak pada arah menjauhi atau mendekati matahari gitu ya. Ini ada gambarnya.
Jadi si lebah ini dia nanti akan membuat gerakan atau dance gitu ya, atau apa, dance apa sih, tarian begitu ya, akan membuat tarian sehingga tarian tersebut itu memberikan informasi kepada lebah lain bahwa makanan yang ditemukan itu di mana, itu di mana. Nah, contohnya ini kalau dia searah dengan matahari ya berarti dance-nya seperti ini arahnya kayak gitu ya. Tapi kalau dia misal sumber makanannya di 30 derajat ke kiri begitu dari matahari ya dia aktinsnya akan seperti ini. Seperti itu. Oke, lainnya adalah burung begitu ya. Burung ini dia juga bisa burung ini bisa memiliki magnetoreseptor di mana magnetoreseptor ini berfungsi agar si burung ini bisa mengenali tempat tinggalnya ataupun mengenali sarangnya. Jadi dia ketika pergi jauh pun dia bisa kembali untuk ke sarangnya karena dia memiliki magnetoreseptor. Gitu ya, ini apa namanya struktur dari magnetoreseptornya. Oke, dan yang ketiga adalah efektor dan cara kerjanya ya, di mana teman-teman tahu bahwa efektor ini merupakan alat penghasil tanggapan gitu ya. Jadi tanggapan yang dihasilkan ini sangat bervariasi gitu ya, bervariasi. Kalau misal yang kasat mata ya yang kita lihat kayak gitu ya, misal gerakan tubuh oleh otot rangka, seperti itu ataupun tanggapan yang kita bahkan tidak melihat, tidak bisa kita lihat. Contohnya adalah sekresi hormon, terus apa namanya perubahan metabolisme seperti itu. Kalau pada hewan gitu ya, pada hewan verte maupun inverte, ini contohnya ada beberapa yang saya tuliskan untuk perubahan warna kulit pada cumi-cumi gitu ya, ataupun oktopus, pada ikan pipih ataupun bunglon atau katak dan ular gitu ya. Ini merupakan suatu contoh dari tanggapan yang diberikan oleh si hewan tersebut ketika dia menerima stimulus tertentu. Lah, perubahan warna tersebut terjadi begitu karena ada beberapa alasan ya, contohnya bisa untuk menyamar, bisa juga untuk berkomunikasi dengan hewan lain. Nah, terus selanjutnya untuk perubahan warna gitu ya, perubahan warna ini terjadi karena si hewan tersebut memiliki kromatofor gitu ya, yang kromatofor ini berada pada kulitnya ya, berada pada kulit hewan tersebut. Kromatofor merupakan sel yang mengandung pigmen dan dia bekerja di bawah kendali sistem endokrin kita. Lah, kromatofor ini dia dapat mengubah penyebaran pigmen pada pigmen tertentu ya, dia bisa terkumpul ataupun tersebar dalam hitungan menit ataupun bahkan dalam hitungan detik. Oke, untuk mekanisme perubahan warna pada hewan ini setiap jenis atau spesies itu tidak sama begitu ya. Jadi pada cumi-cumi dan oktopus kromatofor ini terikat oleh sel-sel otot. Jadi kromatofor ini bisa kita lihat kinerjanya ketika adanya aktivitas kontraksi maupun relaksasi dari otot sehingga dia akan mengubah penyebaran dari pigmen. Kalau teman-teman sering apa namanya sering masak begitu terus sering sering masak seafood gitu ya. Kalau dari oktopus, dari cumi-cumi itu kalau teman-teman bisa mengamati gitu ya. Kalau di kulit luarnya itu ada bintik-bintik umumnya seperti ini ya. Ada bintik-bintik dan itu merupakan kromatofor. Seperti itu. Ini contohnya ya, jika misal ototnya berkontraksi, berarti kromatofor pada cumi ini akan meluas dan pigmennya akan tersebar sehingga kulitnya akan tampak lebih gelap. Tetapi ketika dia berelaksasi, kromatofor ini akan mengerut dan pigmen di dalamnya akan terkumpul atau terpusat sehingga kulitnya tampak berwarna terang. Ini contohnya untuk tanggapan gitu ya atau efektor pada hewan uniseluler. Yang pertama adalah untuk gerakan amoeboid gitu ya, merupakan gerakan khas pada hewan uniseluler ataupun multiseluler sebenarnya gitu ya. Jadi pada multiseluler itu bisa kita temukan pada sel darah putih kita yang dia akan berpindah begitu ya, berpindah ataupun bergerak amoeboid dari dalam aliran darah keluar ke pembuluh darah ataupun keluar dari pembuluh darah menuju jaringan yang terluka ataupun jaringan yang mengalami peradangan. Kalau pada hewan uniseluler bisa kita temukan pada amoeba begitu ya dengan cara dia membentuk kaki semu atau pseudopodia. Lah, pembentukan pseudopodia ini sebenarnya belum diketahui secara pasti ataupun secara jelas seperti itu, tetapi dia berkaitan dengan perubahan dari fase gel sol pada sitoplasma gitu. Jadi kalau saat amoeba diam berarti bagian perifer, bagian tepi sitoplasma itu berada pada fase gel, tetapi kalau bagian tengahnya dia berada pada fase sol. Seperti itu ya contohnya. Nah, ini contohnya adalah
pada amuba gitu. Jadi ketika dia memperoleh rangsangan, contohnya adalah makanan begitu, plasma gel pada bagian tertentu yang di dekat membran yang berdekatan dengan rangsangan akan mengalami perubahan ke fase sol. Dari tadi yang awalnya gel, dia akan berubah ke fase sol gitu ya. Jadi sementara itu pada bagian lain yang terjadi interaksi antar filamen aktin dan miosin sehingga adanya interaksi aktin dan miosin ini akan mengkerut gitu ya dan menimbulkan tekanan positif. Lah, adanya plasma gel yang berubah menjadi plasma sol ini di satu sisi dan timbulnya tekanan positif pada sisi yang lain akan menyebabkan aliran plasma sol dari daerah yang berdekatan positif ke daerah yang bertekanan positif ke bertekanan negatif, akhirnya membentuk pseudopodia dan amoeba pun bergerak. Begitu ya. Jadi ini contohnya di sini ada makanan seperti itu karena ada rangsangan makanan tadi yang tadinya fasenya gel yang depan sini akan menjadi sol dan itu akan memberikan tekanan gitu ya ke belakang, memberikan tekanan ke belakang. Lah di sini dari transformasi dari gel tadi akan menjadi sol ya dan menekan ke depan sehingga dia berjalan ke depan seperti itu. Ya, ini adalah penjelasan tadi, pertanyaan di awal tadi gitu ya, sungai si blood listrik dari Sungai Nil gitu ya. Ini merupakan efektor gitu ya atau tanggapan yang berupa pelepasan arus listrik gitu ya. Jadi pelepasan arus listrik atau kita sebut dengan pembentukan arus listrik atau kita sebut dengan elektrogenesis itu dapat terjadi pada semua sistem reseptor gitu. Tapi pelepasan arus listrik oleh efektor ini hanya ditemukan pada beberapa jenis ikan. Seperti itu. Lah, fungsinya untuk apa gitu? Yang pertama adalah keperluan orientasi, bisa komunikasi, bisa interaksi antar hewan akuatik lainnya. Oke, ini contohnya dari Electrophorus electricus begitu ya. Jadi ketika dia merasa terancam gitu oleh predator, di hewan ini dapat melepaskan arus listrik yang bisa mencapai 750 volt seperti itu. Lah, organ gitu. Jadi kok bisa sih gitu ya, organ apa yang menghasilkan listrik tersebut? Nah, organ tersebut adalah elektroplak atau plak tadi ya saya bilang di depan adalah elektroplak yang di setiap unit plak ini dia adalah badan mioneural gitu ya. Jadi mioneural itu merupakan hasil modifikasi sel-sel otot ataupun dia juga dari sinap gitu ya. Ataupun kadang-kadang dia dari sinap antara saraf dengan otot dari ujung akson. Lah, badan mioneural ini adalah bangunan atau struktur yang memiliki sifat seperti saraf dan otot, ataupun dia mengandung komponen saraf dan otot. Oke, selanjutnya, dan setiap plak ini dia memiliki dua sisi yang berbeda. Jadi sisi satu dia menghadap ke arah ekor yang dia bisa menanggapi rangsangan, begitu ya, menanggapi listrik dan saraf yang kita namakan dengan innervated phase, dan sisi yang lain menghadap ke arah kepala gitu ya, yang dia di mana yang menghadap ke arah kepala ini tidak mampu menanggapi rangsangan atau yang kita sebut dengan non-innervated phase. Lah, gimana cara kerjanya sehingga si belut listrik tadi bisa menghasilkan sampai 750 volt gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat dia yang resting electrocyte 0 milivolt. Ini yang bagian apa namanya yang aktif ya, yang aktif atau innervated phase tadi. Nah, yang ke arah ekor, ini yang ke arah kepala. Oke, ini untuk penjelasannya juga sudah saya tulis ya, nanti teman-teman bisa dibaca ulang kalau misalnya belum paham. Jadi ketika plak ini menerima rangsang gitu ya, sisi non-innervated ini tidak terdepolarisasi sehingga sisi depan plak itu akan tetap bermuatan positif gitu ya. Ini hitungan dari hasil penelitian saya sampaikan adalah plus 84 milivolt gitu ya. Sementara membran innervated phase dia akan terpolarisasi dan muatan sisi belakang plak ini menjadi negatif minus 67 milivolt gitu ya. Terus ini 150 itu adalah hasil akhir ya. Nanti di sini penjelasannya. Jadi antara sisi depan dan belakang plak itu akan timbul selisih potensial ya. Selisih potensialnya di mana? Dari plus 84 minus 67. Jadi jadinya plus 84 minus 67 kan berarti kan minus jadi plus kan ya. Jadi 84 plus 67 berarti 151 gitu ya. Jadi arus ini dihasilkan oleh satu plak gitu ya. Teman-teman
bisa dibayangkan gitu ya. Jadi si hunter organ ini dia memiliki beribu-ribu gitu ya, beribu-ribu unit atau beribu-ribu plak. Lah, 151 milivolt ini hanya dihasilkan oleh satu plak gitu. Jadi bagaimana ketika belut ini memiliki sampai 1000 unit gitu ya, dan hasil penelitian paling sedikit yang dimiliki oleh si belut itu adalah 5.000 unit. Jadi ketika si belut ini memiliki 5.000 unit plak, ya udah 5.000 dikalikan 151. Jadi total listrik yang dihasilkan adalah 755.000 milivolt atau 755 volt. Ya, arus sebesar itu yang bisa mematikan predator begitu ya, ataupun predator yang ukurannya bisa sebesar manusia dewasa, seperti itulah. Pelepasan arus listrik dari tubuh ikan belut ini atau belut listrik ini dilakukan dengan membuat gerakan khusus yang mempertemukan daerah kepala dengan daerah ekor. Nah, dengan adanya gerakan tersebut terjadi pertemuan antara daerah yang bermuatan positif dan bermuatan negatif yang menyebabkan pelepasan arus listrik ini ke lingkungannya. Oke, yang keempat, yang terakhir adalah peranan rangka dan peranannya dalam pergerakan ya. Jadi kalau pada hewan gitu ya, klasifikasi hewan kita ada rangka luar atau kita sebut dengan eksoskeleton, dan ada rangka dalam atau endoskeleton. Jadi pada rangka luar ini fungsinya begitu ya, selain dia untuk melindungi diri, itu juga sebagai ini ya, apa namanya, salah satu dari bentuk efektor begitu ya. Jadi kalau misal di luar ada hal-hal hal yang mengganggu kenyamanan, mengganggu kehidupannya lah si hewan tertentu, dia akan masuk ke dalam si eksoskeleton tersebut itu. Nah, kalau pada arthropoda itu eksoskeleton berfungsi untuk tempat perlekatan otot gitu ya. Jadi rangka luar itu dilapisi oleh kitin, di mana kitin ini gitu ya menyebabkan pertumbuhan pada hewan arthropoda ini terbatas, sehingga ketika dia mau bertumbuh lagi itu biasanya hewan arthropoda akan molting atau melepaskan pengelupasan gitu, atau melepaskan si cangkangnya tersebut secara periodik. Oke, dan yang terakhir adalah rangka dalam atau endoskeleton, di mana kalau pada hewan vertebrata begitu sebagai proteksi dan penahan kontraksi otot ya, seperti teman-teman tahu. Dan ini ada dua struktur yang kita punyai begitu ya, tulang rawan atau kartilago dan yang tulang keras, seperti itu. Oke, cukup untuk penjelasan dari saya mengenai materi pertemuan ketiga ini, begitu ya, reseptor dan efektor. Kita lanjutkan via diskusi di Elita sesuai dengan kelasnya masing-masing. Teman-teman silahkan boleh bertanya ataupun diskusi, kita berdiskusi dan memberikan tanggapannya untuk pertanyaan dari teman masing-masing. Demikian perkuliahan kita, silahkan kita lanjutkan via Elita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.